Salam saudara semua, mari untuk hari ini kembali saya mengajak kita tetap lanjut belajar tentang perumpamaan Tuhan Yesus. Sekali lagi saya ulangi, di dalam perumpamaan Tuhan Yesus, khususnya hari ini, Lukas pasal 15, di situ berisi 3 perumpamaan Tuhan Yesus tentang yang hilang. Pasal 15 ayat 1 sampai 7 mencatat perumpamaan tentang domba yang hilang. Ayat 8 sampai ayat yang ke-10 mencatat perumpamaan tentang dirham yang hilang. Lalu ayat 11 sampai ayat yang ke-32 itu mencatat anak yang hilang. Jadi di sini ada 3 macam yang hilang. Pertama, domba yang hilang. Domba itu ciptaan Tuhan. Sehingga beda statusnya dengan manusia tentunya. Domba binatang yang bodoh, binatang yang sering tersesat, binatang yang kurang pintar, ya, dipakai sebagai contoh hilang. Dia hilang dengan sendiri tentunya, tanpa mengetahui kenapa dia harus hilang. Ya, mungkin karena mencoba untuk dapatkan tempat yang baru, atau tidak mau ikuti apa yang dikatakan oleh gembalanya dan sebagainya. Tapi bagaimanapun dia adalah binatang yang hidup. Masalahnya adalah dia binatang yang bodoh dan harus orang yang mengantar dia pulang. Yang kedua tadi, dirham yang hilang itu semacam uang, mata uang. Nah, kalau uang itu kan buatan manusia. Dia benda mati. Dia bahkan tidak bergerak. Jatuh ya jatuh. Jadi dia hilang bukan karena perbuatannya sendiri. Tapi dia hilang karena si pemilik yang menjatuhkan, meletakkan sembarangan, atau dialah taruh di sembarang tempat, dia lupa. Yang pasti adalah dirham itu tidak bisa kembali sendiri. Dan yang ketiga itu tentang anak yang hilang. Anak itu sudah punya pikiran, dia manusia, sehingga dia itu hilang karena dosa yang dia perbuat, kesalahan dia perbuat. Jadi butuh pertobatan, butuh perubahan sehingga dia bisa kembali. Oke, kita singkatkan. Hari ini kita masuk di Lukas 15 ayat 1 sampai 7. Saya bacakan dulu untuk saudara. Lukas 15 1 sampai 7, demikian firman Tuhan. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan dia. Maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, katanya, ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. 3. Lalu ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba, dan jikalau ia kehilangan seekor di antaranya, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun, dan pergi mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya? Dan kalau ia telah menemukannya, ia meletakkannya di atas bahunya dengan gembira. Dan setibanya di rumah, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya
serta berkata kepada mereka, bersukacitalah bersama-sama dengan aku. Sebab dombaku yang hilang itu telah kutemukan. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di surga karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Itu firman Tuhan. Nah, kita kembali kepada ayat yang mau kita lihat di sini. Ayat 1 dimulai dengan para pemungut cukai dan orang-orang berdosa. Apa yang mereka lakukan? Mereka tidak mau pasang telinga? Oh, salah saudara. Justru mereka datang duduk, mereka datang untuk mendengar ajaran Yesus. Yang menjadi masalah adalah justru para pemuka agama, orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat yang merasa kebakaran jenggot dengan hal ini. Jadi perumpamaan yang Yesus mau gambarkan adalah tentang domba yang hilang, dipakai untuk menggambarkan bagaimana perhatian kasih Allah kepada yang tersesat atau yang berdosa. Sekarang menjadi pertanyaan, mengapa pakai domba? Mengapa tidak pakai binatang yang lain? Tadi kita sudah singgung sedikit. Domba dipilih karena dalam Alkitab, domba itu melambangkan umat Allah yang lemah dan bergantung pada gembalanya, pemimpin rohani. Domba yang hilang menggambarkan seseorang yang tersesat dalam satu persekutuan keselamatan. Jadi mestinya dia datang ke tempat ini, tapi dia pergi. Mestinya dia kumpul dalam lingkungan ini, tapi dia pergi. Tidak mau gabung, tidak mau join. Nah, domba secara alami, binatang yang lemah, binatang yang mudah tersesat, beda dengan anjing. Anjing atau kucing, kalau kita buang dia bisa kembali. Tapi domba gak bisa. Dia akan tersesat. Sehingga ia sangat membutuhkan perlindungan. Dia sangat membutuhkan pemeliharaan oleh seorang pemilik. Dalam hal ini disebut sebagai gembala. Bahkan kita tahu Yesus itu gembala yang agung. Sehingga kita itu disebut sebagai domba-domba yang gampang tersesat, yang gampang hilang. Nah, domba yang hilang itu rawan mendapatkan kecelakaan di padang gurun. Sehingga Daud menggambarkan bahwa waktu dia katakan Tuhan gembala yang baik itu, dia gambarkan dia itu sebagai domba yang waktu berada di dalam padang pasir itu ada disebut sebagai lembah bayang-bayang maut. Jadi banyak bahaya, banyak binatang buas yang bisa datang menyerang. Sehingga kalau terjadi apa-apa, domba itu harus rela tinggalkan 99 domba yang lainnya untuk mencari yang hilang itu. Nah, saudara yang saya kasih Tuhan, biasanya untuk sesuatu barang kita, apalagi itu barang yang kecil, apalagi itu barang yang kita anggap tidak begitu berguna, sedikit, murah, kadang kita anggap remeh. Saya kasih contoh tadi pagi sebelum saya datang ke tempat ini, saya mencoba untuk buka platform travel. Saya masih ingat di travel itu, platform travel itu, saya ada dapat bonus, lebih kurang nggak banyak sih, $24. Jadi dengan kata lain, kalau saya beli tiket pesawat,
atau beli hotel, saya bisa dapat potongan $24. Lumayan sih untuk lunch ya atau dinner. Tapi saya pikir saya mau hemat dulu. Saya mau kumpul jadi lebih banyak. Nantilah gak usah pakai dulu. Nah, tepatnya tadi pagi, hari ini tanggal 29 bulan September. Saya mau pakai. Saya lihat kenapa berkurang 20. Jadi 24 jadi 4 sekarang. Saya pikir saya salah atau mungkin ada error atau apa, tapi ternyata enggak, memang berkurang. Saya coba baca ulang, selidiki. Waduh, tanpa pengetahuan saya, hari ini 29, $20 expired. Dan pada waktu itu saya merasa, tanda kutip, nyesal, hilang. Kalau enggak kan masih bisa dipakai. Seandainya kemarin saya beli, bisa dipakai. Nah, saudara, ini sama dengan perempuan atau orang yang di dalam Alkitab tentang dirham yang hilang, tentang domba yang hilang. Kalau bagian Yesus cerita itu domba yang hilang. Mewakili rasa kehilangan. Demikian juga cerita anak yang hilang. Jadi mewakili kehilangan. Sekarang kita mau coba cek apa beda perumpamaan anak yang hilang dan juga dirham yang hilang yang ada di ayat-ayat bawah itu. Pertama, domba yang hilang mewakili umat Allah. Umat Allah yang bagaimana? Umat Allah yang tersesat dengan fokus pada perhatian gembala yang mencari dan gembala mesti membawa mereka pulang. Saudara, bisa saja terjadi apalagi saat-saat umat Allah mengalami berbagai pergumulan. Seorang anak Tuhan yang sungguh-sungguh, dia sebenarnya tidak akan terpengaruh dengan kondisi apapun. Tapi kalau saudara tidak sungguh-sungguh, saudara gampang goyah, gampang dipengaruhi, gampang tergoncang. Itu saya gambarkan seperti Alkitab mencatat, seperti orang mendirikan bangunan di atas pasir. Datang ombak, datang tsunami, habislah semua. Jadi, dia harus tetap tegar, teguh, kuat. Tidak bisa goncang, tidak boleh goyah. Anak yang hilang dalam perumpamaan Lukas 15 ayat yang ke-11 sampai 32 itu lebih menyoroti kepada aspek pertobatan dan pengampunan. Saya kemarin bahas anak yang digambarkan di sini, baik anak bungsu maupun anak sulung itu sama-sama anak yang hilang. Sedangkan dirham itu beda. Dirham yang hilang, yang selanjutnya di ayat 8 sampai ayat ke-10 hanya berapa ayat saja, lebih menekankan sukacita kalau ditemukan kembali. Ada dirasakan sesuatu yang berharga. Tadinya mungkin dianggap remeh, tapi begitu hilang jadi berharga. Makanya saudara yang saya kasih Tuhan, baik itu keluarga kita, sanak famili kita, anak kita, suami istri kita, orang tua kita, papa mama kita, selama dia masih ada, selama dia bersama-sama kita, perlu kasih perhatian. Jangan berselisih. Oke lah, mungkin beda pendapat. Ya, mesti cepat damai kembali. Waktu dia ada mungkin menjengkelkan, tapi sekali lagi waktu dia tidak ada lagi.
engkau rindu akan kejengkelan itu. Jadi baik itu domba, baik itu dirham, baik itu anak yang hilang, semuanya itu saling melengkapi. Saling melengkapi. Saya memberikan tema untuk perenungan pasal yang ke-15 ayat 1 sampai ayat 7 ini tentang domba yang hilang itu dengan judul kasih yang mencari yang hilang. Jadi kasih yang mencari yang hilang. Ya, kembali kepada 3 hal yang perlu kita renungkan bersama. Pertama, kasih yang mencari itu merupakan kasih yang aktif dan kasih yang mengejar. Jadi domba rela meninggalkan 99 domba yang aman untuk mencari yang hilang sehingga atau sampai ditemukan. Ini menggambarkan kasih Allah yang tidak pasif. Ini menggambarkan kasih Allah yang aktif, selalu mengejar, selalu mencari orang-orang berdosa, mencari orang-orang yang tersesat. Ia peduli kepada mereka. Jadi saudara, jangan salah paham kalau ada pendeta selalu mencari kalian, menelpon kalian, WhatsApp kalian, menyapa kalian. Oh, mungkin kalian dalam kesibukan. Oh, mungkin kalian sudah bosan terima panggilannya atau terima undangannya. Tuhan bisa memakai hamba Tuhan ini untuk memperhatikan kalian secara aktif. Supaya apa? Supaya hidup Anda tidak tersesat. Inilah yang menggambarkan tentang domba yang hilang itu. Kedua, kalau tadi yang pertama kasih yang aktif dan kasih yang mengejar. Kedua, kasih yang menandakan sayang akan domba yang hilang. Saudara, domba yang hilang itu beresiko besar bagi hidupnya. Bisa tersesat. Karena tadi dikatakan domba binatang yang bodoh. Sehingga kalau tidak ditemukan, maka dia berbahaya. Bisa tersesat. Sehingga kalau benar-benar dia tersesat akan benar-benar hilang. Gembala yang tinggalkan 99 itu kemudian mencari 1 ekor itu, kemudian kalau dia sudah temukan, dia akan merasa sangat bahagia menggendong dia kembali. Ini mencerminkan saudara bagaimana Allah memandang saudara sebagai individu yang sangat berharga. Kalau saudara kembali, kalau saudara bisa tetap setia kembali kepada Tuhan, berbalik hati kembali, ada sukacita yang terbesar. Bahkan dalam Alkitab dituliskan, malaikat pun ikut bernyanyi. Ya, saya lanjutkan. Yang ketiga, ada sukacita di surga atas pertobatan dari seekor atau kembalinya seekor domba. Lebih besar sukacita di surga karena seorang yang berdosa dikatakan bertobat daripada banyaknya yang tidak perlu bertobat. Jadi dia sukacita, walaupun sedikit tetap sukacita. Menegaskan di sini bahwa nilai jiwa, nilai nyawa di mata Allah itu penuh kegembiraan, penuh sukacita. Itu sebabnya maka saudara, kita disebut berharga. Yesus rela berkorban di atas kayu salib demi menyelamatkan kita. Begitu berharganya kita. Begitu dia sayang kepada kita. Nah,
Ayat yang ke-7 mencatat, aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di sorga. Karena satu orang berdosa bertobat lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Apa yang bisa kita pelajari, saudara? Pertama, kita sebagai umat Tuhan, orang yang menyebutkan diri mengasihi Tuhan, supaya tidak boleh pasif, tapi mesti peduli. Dan kita mesti aktif. Kalau kita masih berada di jalan yang benar, kita perlu mencari teman-teman kita yang mungkin hampir tersesat. Kita ingat mereka sudah lama tidak ke gereja. Kita sudah ingat mereka lama tidak muncul dalam persekutuan. Bahkan anak-anak kita. Satu kali mungkin karena dia sibuk, okelah, dia tidak ke gereja. Kedua kali mungkin karena dia anggap pekerjaannya banyak. Tapi kalau berkali-kali, ini masalah. Sebagai orang tua yang baik, papa mama yang baik, bahkan kalau engkau nenek yang baik, yang setia kepada Tuhan, harus memperhatikan mereka. Harus menegur mereka dengan kasih tentunya, supaya mereka kembali. Kemarin saya ketemu seorang anak muda. Saya tanya dia, kamu ke gereja? Dia bilang, iya ke gereja. Dulu. Katanya. Sekarang enggak lagi. Hanya online. Saya tidak katakan bahwa online itu bukan firman Tuhan. Saya tidak katakan kalau saudara dengar melalui YouTube bukan firman Tuhan. Tapi sebagai umat Tuhan, anak-anak Tuhan perlu bersekutu. Karena gereja itu punya 3 hal yang penting. Bersaksi, bersekutu, dan melayani. Marturia, koinonia, dan diakonia. Nah, kalau hanya mendengar, apalagi jauh daripada persekutuan, ada apa-apa orang tidak tahu. Ya mungkin Tuhan tahu, tapi saudara butuh tangan-tangan yang dipakai Tuhan untuk menolong Anda. Itu sebabnya saudara dan saya perlu bersekutu. Nah, apa juga makna selanjutnya? Mengingatkan bahwa setiap individu, sekali lagi, sangat berharga. Tidak ada orang yang boleh mengabaikan. Semua manusia itu sama. Semua manusia itu sama-sama pentingnya. Saya lihat tadi sebuah video, seorang bapak dengan jas necis pakai dasi, bawa sebuah tas yang mungkin mahal. Dia berada di counter tiket di airport. Dia bilang, saya mau berangkat ke kota Anu. Petugas airportnya itu atau orang yang melayani perempuan itu katakan, Pak, maaf, tiketnya delay, pesawatnya delay. Dia bilang ini kelas 1 loh, tiket bisnis loh. Ya maaf Pak, delay Pak. Kamu tidak kenal siapa saya? Kamu tidak kenal siapa saya? Gak tahu siapa saya? Pegawai airline itu katakan, benar, saya tidak tahu. Masa kamu tidak tahu siapa saya? Akhirnya temennya itu bantu. Melalui pengeras suara, dia ngomong. Dan seluruh airport mendengar. Halo bapak-bapak, ibu-ibu, saudara sekalian. Ada seorang bapak di depan kantor kami. Dia benar-benar tidak tahu siapa dirinya. Apakah saudara mengenalnya? Kalau benar cerita ini bukan peragaan, wah, itu berarti orang tersebut menganggap dirinya hebat sampai tidak menghargai orang lain.
Orang Kristen tidak demikian. Orang-orang yang percaya pada Tuhan tidak demikian. Kita menghargai bahkan yang hilang, bahkan yang berdosa. Karena apa? Karena kalau sudah temukan kembali bisa berbalik, akan membawa sukacita, harapan bagi kasih Kristus. Itu sebabnya maka kita dituntut aktif, bereaksi, mengejar, mencoba untuk menyembuhkan yang luka, menuntun, memperhatikan, bahkan sampai orang itu dipulihkan. Nah, saudara, kasih butuh perhatian khusus. Yesus sebagai Gembala Agung menunjukkan kasih yang tak kenal lelah, selalu mencari, selalu menyelamatkan. Kasih tidak hanya untuk orang yang baik dan benar, tapi orang yang tersesat, orang yang tidak baik, orang yang jahat, sehingga kalau mereka bisa bertobat, bisa kembali kepada Tuhan, ada sukacita yang besar. Daud yang sudah berdosa, ketika dia bertobat, Tuhan terima kembali dia. Ini adalah gambaran kasih Allah yang sangat personal bagi kita seorang dan seorang. Perhatiannya untuk kita seorang dan seorang. Nah, saudara, tadi digambarkan dengan domba. Ya, jadi domba sangat-sangat rentan akan kehilangan. Domba bodoh, domba takut, perlu pengorbanan seorang gembala. Jadi juga kita manusia itu rentan akan kehilangan. Jawaban yang sangat berguna adalah ketika kita mengalami persoalan dan masalah, kita mesti tegar, dan itu dimulai dengan dasar kepercayaan kita. Kalau kita sungguh-sungguh mau menjadi domba, menjadi seorang domba yang setia kepada Tuhan, kita perlu mengenal Tuhan sangat mendalam. Mengenal Dia dengan sungguh-sungguh. Dekat Dia dengan sungguh-sungguh. Komunikasi dengan Dia setiap hari. Tidak boleh terlepas daripada Dia. Kiranya kita sebagai domba yang tanda kutip yang rentan hilang ini mau tetap kembali kepada Tuhan. Supaya kita tidak tersesat. Supaya kita tidak tersesat. Kita berdoa, Bapa di surga, pakai setiap kami, supaya kami yang merupakan domba yang rentan hilang, mudah tersesat ini, mau berbesar hati, rendah hati, mau belajar, supaya kami tidak tersesat maupun menyesatkan. Tolong kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.